Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ngutiul Yuda dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Teknik Informatika dan NIM 2120190260. Dan untuk video ini saya akan mengerjakan soal UAS dari dosen saya yang tentang zodiak dan disuruh membuat codingannya. Berikut codingannya. Saya pakai aplikasi Falcon CC Plus. Ya, bisanya di sini. Dan untuk zodiaknya saya juga ya belum mengerti, cuman saya ambil di Google atau internet. Ini codingan saya akan kujalankan. Contohnya tanggal lahir saya 29 dan bulan lahir saya pada bulan 7. Otomatis ada pada bintang Anda Leo, adalah zodiak saya. Untuk kesehariannya belajar dari pengalaman hidupmu. Dan keuangan, mulailah untuk menabung. Dan asmara, jangan terlalu kasar sangat dengannya. Untuk zodiak Leo ini seperti singa, mungkin untuk asmara terlalu galak mungkin. Dan itu berikutnya saya akan menjelaskan tentang ini, kompleks algoritma. Nah, untuk pendahuluannya ini, kompleks algoritma, sebuah masalah dapat mempunyai banyak algoritma penyelesaian. Contohnya masalah pengukuran software, ada puluhan algoritma pengurutan. Sebuah algoritma tidak bisa harus benar, tapi juga harus mangkus atau disebut dengan efisien. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang memangkus. Ini kemangkusan algoritma diukur dari waktu, time, eksekusi algoritma, dan kebutuhan ruang, seperti space memory. Kebutuhan algoritma diukur dari waktu, time, eksekusi algoritma, dan kebutuhan ruang memori. Berikutnya, algoritma ialah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan yang menyatakan jumlah data yang dapat diproses. Masukan algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma dari penyelesaian masalah. Selanjutnya, model perhitungan waktu kebutuhan. Untuk perhitungannya dijelaskan menghitung kebutuhan waktu algoritma dengan mengukur waktu sesungguhnya atau dalam suatu detik.
ketika algoritma dieksekusi oleh komputer bukan cara yang tepat. Nah, caranya kenapa? Alasannya setiap komputer dengan arsitektur berbeda mempunyai bahasa mesin yang berbeda. Waktu setiap operasi antara satu komputer dengan komputer yang tidak sama. Pemrograman yang berbeda menghasilkan kode mesin yang berbeda. Waktu setiap operasi antara kompiler dengan compiler lainnya tidak sama. Selanjutnya, mode abstrak pengukuran waktu atau ruang hapus independen dari pertimbangan mesin dan kompiler apapun. Besaran yang dipakai untuk menerangkan mode abstrak pengukuran waktu atau ruang ini adalah kompleksitas algoritma. Kompleks algoritma itu seperti bisa menerangkan tentang besar kapasitasnya waktu atau ruang. Ada dua macam kompleks algoritma, yaitu kompleks ruang dan waktu. Kompleks waktu dan kompleks ruang. Ya, untuk waktu kan berapa dihitung dengan detik atau jam, dan sedangkan ruang itu bisa dihitung dengan kapasitas, seperti kapasitas memori. Untuk waktu kan kecepatan. Selanjutnya, kompleks waktu. Tn diukur dari tahapan kompleks yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukkan n. Kedua, kompleksitas ruang diukur dari memori yang digunakan, struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan. Nah, ini perbedaan antara kompleks waktu dan ruang. Selanjutnya, menggunakan besaran kapasitas waktu dapat dihitung dengan algoritma. Kita dapat menunjukkan laju peningkatan ruang atau peningkatan waktu atau ruang yang diperlukan algoritma dengan meningkatkan masuknya ukuran meningkatkan ukuran masukan. Lanjut, ukuran n dapat ukuran masukan n bisa dihitung dengan jumlah data yang diproses sebagai algoritma. Contohnya, algoritma pengukuran elemen 1000 elemen tarik, maka n sama dengan 1000. Dan algoritma TSP pada sebuah graf lengkap dengan 100 simpul, maka nilai n sama dengan 100. Dan contohnya juga algoritma perkalian dua buah matriks berukuran 50 kali 50 sama makan n-nya 50. Dalam praktek penghitungan kompleks, ukuran masukan nilai variabel n saja. Nah, ini kompleks waktu. Jumlah tahapan kompleks dihitung dari beberapa kali suatu operasi dilaksanakan di dalam sebuah algoritma sebagai fungsi ukuran masukan. Oh, berarti gini. Jumlah tahapan dihitung dari beberapa waktu suatu yang dilaksanakan, berarti ketika banyak masukan akan dihitung, dan semakin banyak masukan dan semakin banyak luas ruangan.
Di dalam sebuah algoritma terdapat bermacam jenis operasi, seperti operasi baca tulis, operasi aritmatika, operasi pengisian nilai atau assessment, operasi pengaksesan elemen larik, dan operasi pemanggilan fungsi prosedur, dan lain-lain. Masih banyak. Dalam praktek kita hanya menghitung jumlah operasi khas. Apa ini kok ketutupan? Mendasari suatu algoritma. Tipikal yang mendasari suatu algoritma. Gini dong. Nah, ini contoh operasi khas algoritma. Seperti algoritma pencairan dari dalam larik. Operasi khas. Perbandingan elemen larik. 2. Dilanjut, algoritma divide and control. Concourse. Nah, divisinya 1, membagi masalah menjadi beberapa subnya masalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semua namun berukuran kecil atau idealnya hampir sama. Sedangkan concourse memecahkan atau menyelesaikan masing-masing submasalah secara rekursif, dan combino merupakan adalah menghubungkan solusi masing-masing submasalah sehingga membentuk solusi masalah semula. Gampangannya memperbaiki masalah kembali. Nah, ini susunannya dari problem. Ini subproblemnya ada 2 sisi, kiri dan kanan, dan solution to subproblemnya juga menuju. Terus lanjut. Nah, penjelasannya, objek permasalahan dibagi menjadi masukan atau input instances yang berukuran seperti pertama tabel atau larik, matriks, eksponen, dan lain-lain bergantung pada masalahnya masing-masing. Tiap submasalah mempunyai karakteristik yang sama, atau bahasa Inggrisnya the same type. Dengan karakteristik masalah asal sehingga metode divide and control lebih natural diungkapkan dalam seksama. Nah, skema umum algoritma divide and control menjelaskan produk seperti ini bahasanya. Input, integer, membuka menjelaskan algoritma D, dan masukkan berukuran N, masukkan dan keluarkan solusi dari masalah semula. Delegrasi R K integral. Nah, lanjut. Hasil pembagian selalu menghasilkan 2 upah masalah yang berukuran sama, seperti tersebut. Nah, contoh-contoh masalah. 1. Mencari nilai minimum atau maksimal. Nah, persoalan misalkan diberi tabel A yang berukuran N elemen dan sudah berisi nilai integer. Carilah nilai minimum dan nilai maksimum sekaligus di dalam tabel tersebut. Untuk penyelesaiannya seperti ini.
Ini nilai input A, tabel, int, n, integer, output, min, dan max. Mencari nilai minimum dan maksimal di dalam tabel A yang pembaruan dalam n secara bruto atau virtual. Masukkan elemen-elemen dan keluarnya nilai maksimal dan nilai minimum tabel. Ini hasilnya. Nah, untuk pengolahannya seperti ini. Nah, ini rumusnya T kurung bukaan kurung tutup sama dengan kurung bukaan min 1 kurung tutup plus kurung bukaan min 1 kurung tutup sama dengan 2n min 2 sama dengan 0. Nah, ini rumusnya. Dan penyelesaiannya seperti ini. Nah, ini ukuran hasil pembagian dapat dibuat cukup sehingga mencari minimum dan maksimal solvers secara mudah dalam hasil ukuran yang diberi satu elemen atau dua elemen. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf ada tutur kata atau perkataan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.